Engkau. Kami sangat bersyukur karena Engkau baik. Di akhir tahun ini kami boleh merayakan Natal. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami bilang terima kasih buat semua kebaikan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau sudah pelihara dan menjaga kami melewati berbagai macam tantangan pergumulan hidup. Ada sakit penyakit, ada ujian cobaan yang kami lewati. Sampai hari ini kami dalam menyembah ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebabnya kami sangat bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana lewat firman Allah. Kalau ada kuasa kaumnya mengganggu kami, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kuasa saya berbuat di tempat ini. Memimpin pemberitaan firman Allah dari awal sampai akhir untuk kemuliaan kebesaran Tuhan saja. Semua umat-umat ini sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Kembalikan pengurapan kuasa dan berlipat ganda supaya ke depan mereka semakin luar biasa untuk melakukan pekerjaan-Mu. Dan di dalamnya nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampun dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya siap menerima firman langsung sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Tuhan baik bagi kita semua. Saya sangat bersukacita karena memang hari-hari ini ada banyak tantangan di dalam hidup, banyak pergumulan, tetapi saya percaya kita sampai akhir tahun ini dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini sebenarnya saya kontrak dengan seorang hamba Tuhan untuk membawakan firman Allah. Saya sudah hubungi dia 3 minggu lalu, tetapi pas 3 hari lalu dia telepon saya bahwa dia sakit. Tetapi saya bilang kami akan berdoa supaya hari-harinya dia sembuh. Tetapi tadi pagi dia kasih berita bahwa dia tidak bisa hadir supaya karena sakitnya belum sembuh. Makanya hari ini jadi sebuah malam yang bilang aneh. Tapi ini sesuatu yang baru ya. Ini sesuatu yang belum pernah lihat ya. Yang berhari ulang tahun itu yang berkhotbah. Kan hari ini saya belum tahu dan saya harus berkhotbah. Ini memang kejadian langka sudah. Tetapi patut disyukuri ya, karena ini saya percaya adalah di dalam rencana Tuhan. Juga, Bapak Ibu sudah sekalian, kami memiliki tema tahun depan itu yaitu Enlargement Grace. Saya akan khotbahkan tentang tema kami. Sebenarnya saya akan berkhotbah ini nanti tahun baru sudah. Tetapi karena dadakan saya harus khotbahkan hari ini dan yang menerima semua kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah sekalian, Enlargement Grace itu berbicara tentang anugerah perluasan ya. Kalau kita membaca sepanjang sejarah kita bahwa semua kebaikan, semua pertolongan, semua keajaiban, semua mujizat itu karena anugerah. Dan anugerah Tuhan itu terus diperluas, terus diperbesar. Anugerah Allah itu bukan ketika hadir awalnya cuma kecil dan terus segitu saja, tidak. Anugerah Allah itu terus diperluas. Tetapi yang akan menerima anugerah Allah yang semakin hari semakin diperluas itu tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang berkenan dan berlayak menerima anugerah Allah. Sebenarnya hari ini saya ingin kita akan belajar satu bagian tentang bagaimana supaya kita bisa menerima anugerah yang semakin hari semakin diperluas. Haleluya. Sebelum saya lanjut, saya ingin kita membacakan dulu beberapa ayat, 2 ayat saja. Kita akan membacakan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yang tidak membawa kita boleh turut membaca di media kita sudah tersedia.
Saya berharap kita semua terlibat dalam pembacaan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan bilang begini, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membacakan firman Allah, yang mendengarkan firman, dan yang melakukan. Itu menjadi orang-orang yang diberkati atau orang-orang yang berbahagia. So nama ini saya semua terlibat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya mau kita semua berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama ini. Hari Tuhan yang kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Kita sama baca sama-sama 2, 3. Karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Sangat dulu. Ayat yang sudah kita bacakan ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi surat ini bukan kepada orang-orang di luar Kristus, tidak. Surat ini khusus bagi orang-orang percaya. Yang lebih khusus jemaat di Korintus itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang sudah percaya kepada Tuhan dan menjadi milik Kristus. Dan surat ini ditujukan kepada mereka. Rasul Paulus di dalam surat ini, kalau kita membaca dari pasal-pasal yang awal, dari ayat yang pertama, di sana dijelaskan tentang pelayanan. Bagaimana pelayanan itu begitu menderita Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ada banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Tetapi di tengah-tengah pengorbanan yang luar biasa itu, Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga ada banyak mujizat yang terjadi, ada banyak tanda-tanda heran, ada banyak pertobatan yang terjadi, ada banyak pemulihan yang terjadi, ada banyak umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan lewat pelayanan yang banyak pengorbanan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-15, Rasul Paulus katakan begini, bahwa karena kamu itu maksudnya jemaat, karena jemaat di Korintus yang menjadi percaya karena pemberitaan firman Allah yang diiringi dengan berbagai macam pengorbanan, maka di sini dikatakan bahwa kasih karunia itu semakin besar. Kalau dalam terjemahan yang lain, kasih karunia itu semakin luas, semakin diperluas, semakin diperbesar kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia itu adalah anugerah Allah. Jadi saya kasih ilustrasi supaya saudara tidak bisa tidak bingung, karena kalau saudara baca di kamus bahasa Indonesia, anugerah dan kasih karunia itu sama artinya. Soalnya begini saudara, anugerah itu perbuatan. Jadi waktu saya memberikan begini, saya berikan. Proses saya memberikan atau usaha yang saya kerjakan, itu yang disebut dengan anugerah. Apa yang saya berikan, umpamanya di tag, saya berikan ini. Jadi waktu saya berikan begini, itu anugerah. Apa yang saya berikan, itulah kasih karunia. Saudara bisa tangkap ya. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah Allah. Kasih karunia itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu atau kasih karunia itu nama dari anugerah Tuhan. Jadi kasih karunia Allah itu adalah nama, kalau saya umpamakan benda, ya. Jadi nama benda yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia itu namanya kasih karunia. Dan kasih karunia itu punya casing, ya, punya casing ya saudara, punya pembungkus. Itu namanya keselamatan.
Di dalam keselamatan itu ada banyak hal. Di sana ada mujizat, di sana ada sukacita, di sana ada kemakmuran, di sana ada pemulihan, di sana ada berkat-berkat jasmani. Itu di dalam keselamatan. Jadi kasih karunia Allah itu, saudara, itu membungkus semua itu. Semua yang kita butuhkan baik di dunia ini maupun ketika kita meninggalkan dunia, itu ada di dalam kasih karunia Allah. Dan saudara, kasih karunia Allah itu luar biasa. Kalau kita mendapat kasih karunia, maka otomatis kita pasti diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Kita akan dipeliharanya, dia akan menjaga kita, dia akan memberkati kita, dia akan memulihkan ketika hidup kita terpuruk, dia akan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Itu kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya untuk menerima anugerah Allah, haleluya, yang bernama kasih karunia. Karena kalau menganugerahkan itu, presiden juga bisa menganugerahkan, negara juga bisa menganugerahkan. Seperti kalau 17 Agustus ada orang-orang khusus yang sangat berprestasi di bidangnya, itu suka mendapat anugerah bintang kehormatan. Tuhan juga begitu. Kasih karunia itu tidak sembarang Tuhan kasih, tidak sembarang Tuhan anugerahkan. Hanya orang-orang khusus yang memenuhi kriteria di mata Tuhan, dialah yang akan dianugerahkan kasih karunia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Allah itu, seperti yang saya katakan tadi di awal, anugerah Allah itu tidak begitu-begitu saja. Anugerah Allah itu akan terus berkembang, akan terus diperbesar, akan terus diperluas. Sebagai contoh, saudara, kalau saudara membaca firman Allah, Abraham adalah salah satu pribadi yang menerima anugerah Tuhan. Dia menjadi pribadi yang luar biasa, sebabnya dia menerima janji untuk diberkati, karena dia menerima anugerah, menerima kasih karunia dari Allah. Tetapi saudara, anugerah kasih karunia yang diberikan kepada Abraham itu tidak stop untuk Abraham saja. Keturunan juga. Tadinya cuma satu orang yang menerima anugerah. Ketika Yakub diberkati oleh Tuhan, Yakub juga menerima anugerah, sehingga namanya bukan Yakub lagi, tetapi menjadi Israel. Ketika dia menjadi Israel, anugerah ini perluas menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi tadinya cuma Abraham sendiri, dia berkembang menjadi satu bangsa, dan itu terus berlanjut. Ketika Daud juga menerima anugerah itu, dia menjadi pribadi yang sukses dan berhasil untuk menyatukan seluruh wilayah Kanaan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk merebut Kanaan sehingga tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel. Itu perluasan anugerah. Dan puncaknya ketika Salomo menjadi raja. Kalau saudara lihat gambar di belakang ini, itu ilustrasi dari Ka'bah Salomo. Ka'bah Salomo, saudara, ini memang bukan yang sebenarnya, saudara, ini cuma ilustrasi. Orang menggambarkan bahwa dia bentuknya seperti ini. Ka'bah Salomo. Saudara tahu, Ka'bah Salomo itu dibangun di puncak kejayaan bangsa Israel. Sebelum Salomo membangun bait Allah ini, bangsa Israel itu bangsa yang biasa. Sesudah bait Salomo ini juga, bangsa Israel mulai terpuruk. Sampai hari ini mereka tidak punya bait Allah. Saudara, ketika Salomo membangun bait Allah ini, itu mereka menyiapkan semua bahan material untuk pembangunan. Emas saja, saudara, itu dicatat oleh kita, itu banyaknya
100.000 atau 1.000.000 talenta perak, 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Kalau 100.000 talenta emas, kalau saya kurs sekarang sudah, itu jumlahnya nilainya kurang lebih 2,7 triliun. Kalau di kurs sekarang dengan emas sekarang, itu kurang lebih segitu. Bahkan mungkin lebih lagi, saudara. Itu membangun Ka'bah. Kenapa? Dia semua dinding ini semua dilapisi dengan emas. Semua peralatan yang ada di dalam bait Allah itu dilapis dengan emas. Nah, saudara, Salomo tidak bisa membangun begitu sehebat itu kalau tidak ada yang berkorban. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan tadi di ayat yang sudah kita bacakan, karena pengorbanan orang, banyak pengorbanan, maka kasih karunia itu semakin diperluas, semakin diperbesar. Begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka berkorban, saudara, untuk membangun bait Allah. Karena waktu itu pelayanan itu salah satu membangun bait Allah. Sejak saat itulah bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Kalau sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 dikatakan begini, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takut kepada Salomo seumur hidupnya. Saudara lihat, ketika orang Israel, Raja Daud dan Salomo berkorban untuk pelayanan, anugerah Allah diperluas. Mereka diberkati luar biasa karena ada pengorbanan buat pekerjaan Tuhan. Bukan cuma itu, saudara. Kalau saudara mau lihat kekayaan Salomo, itu lihat waktu dia kasih makan, istananya, pegawai-pegawai. Kalau sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22-23 dikatakan begini, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa perak. Saudara, saya pernah menghitung biaya makan satu hari untuk Salomo dan pegawai-pegawainya. Itu kurang lebih 600 sampai 700 juta satu hari. Kalau 360 hari ya, saudara boleh kali berapa ratus miliar satu tahun. Ini menggambarkan bahwa Salomo itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau dia tidak punya kekayaan sebesar itu, mungkin dia bisa kasih makan istananya. Kenapa? Karena dia sangat diberkati. Sesudah mereka membangun bait suci, Salomo sangat diberkati. Itu sebabnya saya mau bilang begini, Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Allah itu akan kita terima, akan diberikan oleh Tuhan, tetapi kepada mereka yang lulus kriterianya. Apa itu? Yang mau berkorban di dalam pelayanan pekerjaan. Setiap kita mau berkorban, setiap jumlah yang diperbesar untuk pengorbanan dalam pelayanan pekerjaan, maka anugerah Allah dalam hidup kita akan semakin diperbesar. Anugerah Allah akan semakin diperluas. Itu berbanding lurus. Sebaliknya, semakin kita tidak mau berkorban buat pelayanan, maka semakin anugerah itu akan tidak kita terima dalam hidup. Itu sebabnya betapa pentingnya semua anak Tuhan harus fokus memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan,
tidak pernah akan mengalami perluasan anugerah dalam hidup. Tidak akan pernah. Tetapi setiap kali engkau menambahkan jumlah pengorbanan, setiap kali itulah anugerah Allah akan semakin diperluas, semakin diperbesar, semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan. Tapi sudah sekalian, sekali lagi, hidup kita ini hanya anugerah. Artinya kita sangat membutuhkan anugerah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan anugerah. Karena dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa meneropong masa depan. Saya selalu mesti ingat di jemaat, sebab kita harus terus ingat bahwa hidup kita hanya keberkatan Tuhan. Karena kesehatan kita itu karena Tuhan, karena anugerah Allah. Kita tidak bisa menjaga satu sel otak pun dalam tubuh kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa melindungi pembuluh darah kita dari plak yang menyumbat pembuluh darah. Kita tidak bisa. Kita ini terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan. Karena di dalam kasih karunia Allah itu berisi semua yang kita butuh, termasuk menjaga kesehatan kita, memastikan masa depan. Siapa tahu besok menjadi apa? Apakah kita sehat-sehat? Bisnis kita sehat-sehat? Pekerjaan kita aman-aman saja? Keluarga kita rukun-rukun saja? Siapa yang bisa memastikan besok itu akan terjadi? Tidak ada. Apa artinya? Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Kita lemah, kita tidak berdaya. Kita butuh anugerah Tuhan. Haleluya. Dan untuk menerima anugerah yang semakin diperluas, menerima anugerah Allah yang semakin diperbesar, Tuhan selalu melihat kontribusi kita di dalam pelayanan pekerjaan. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu kunci. Tuhan melihat apakah engkau mengasihi dia atau tidak. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti mau melakukan apa saja demi pelayanan. Bapak-bapak ibu-ibu waktu pacaran dulu kan begitu, ya. Biar saudara doi. Kalau main tua panggil makan bakso, taruh kata bapak pinjam. Memang sampai batang kokoji tak cabu-cabu. Karena mengasihi. Orang yang mengasihi pengorbanan itu, dia tidak pernah mengkalkulasi untung rugi. Orang kalau mengasihi, dia lupa. Makanya ada orang bilang cinta itu buta. Kalau engkau cinta buta sama Tuhan, engkau berkorban kepada Tuhan untuk pelayanan, engkau tidak akan hidup. Istilah orang bahu ambon untuk pelayanan. Kalau saudara, engkau harus ingat Tuhan itu baik. Ketika engkau melakukan pengorbanan di hadapan Tuhan, ketika engkau tidak hitung-hitung untuk berkorban bagi Tuhan, maka anugerah Allah dalam hidupmu akan semakin diperbesar. Dia akan terus melindungi engkau, dia akan menjaga engkau, dia akan memelihara engkau, dia akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seorang hamba Tuhan dia bilang begini, Tuhan tidak pernah kalah dalam memberi. Kita beri 1, Tuhan beri 100. Tetapi semua tergantung hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berkorban tanpa hitung Tuhan. Saya sering kali suka sedih karena ada beberapa orang Kristen bukan berkorban buat pelayanan, tetapi
mencari untung ketika ada pelayanan. Ada. Ketika kita membuat sebuah kegiatan, apalagi kalau udah pendengar berbeda nafsa, wah, terbersih dalam pikirannya, oh, ada dana bagi dia. Dia mulai cari kong kali kong untuk cari untung. Saudara, seperti itu tidak akan diperluas anugerah dalam Allah akan stop dengan anugerahnya dalam hidup. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Rasul Paulus katakan, karena kamu, karena pelayanan, karena pengorbanan pelayanan. Saudara sudah baca di ayat sebelumnya, Rasul Paulus bilang begini, kemuliaan Allah itu kuasa-kuasa Allah yang menyertai pelayanan. Itu mereka sudah selalu katakan, aku dapati di dalam bencana tangan liat. Bencana tangan liat saudara itu kalau di zaman dulu, bencana itu ada beberapa jenis. Ada bencana dari tangan liat, ada bencana dari tembaga, ada bencana dari keramik, ada bencana dari kaca. Zaman itu. Dari semua bencana itu yang paling hina adalah bencana tangan liat. Rasul Paulus menempatkan bahwa hidupnya itu tangan liat, tidak apa-apa. Tetapi kenapa bisa melayani dan memberitakan Injil sehingga banyak orang diberkati? Karena ada harta yang tersimpan di dalam bencana tangan liat. Artinya apa? Ketika kita umpamanya sukses di dalam pekerjaan, kita sukses dalam keluarga, sukses dalam pelayanan, amal betul, sukses dalam pembelajaran, kita tidak perlu menyombongkan diri karena bukan kita, tetapi yang di dalam kita itulah Allah, itu yang harus dipermuliakan. Yang harus kita lakukan adalah korbankan saja hidup ini, karena hidup kita ini tidak berarti, hidup kita ini bagaikan bencana tangan liat, tidak ada artinya. Korbankan saja untuk pelayanan. Saya percaya anugerah Allah akan diperluas dalam hidup kita.